Transaksi Pioneer to Pioneer diperbolehkan dalam jaringan Pi. Periode jaringan tertutup akan memiliki batasan tertentu seperti yang tercantum dalam subbagian pembatasan dalam jaringan tertutup dari bab peta jalan dari buku putih Desember hingga periode jaringan terbuka dimulai. Saat migrasi perintis melewati 14 hari pasca migrasi periode tertunda, banyak yang sekarang dapat mentransfer tidak terkunci Pi di blockchain mainnet. Kami senang melihat banyak Pi, momen barter pizza di media sosial di seluruh dunia. Kami sedang berupaya mengaktifkan KYC untuk komunitas lainnya dan siapkan platform dan ekosistem untuk mainnet. Perintis harus mengirimkan KYC saat diundang dan kemudian menyelesaikan daftar periksa mainnet untuk memulai migrasi mainnet. Sebelumnya Pi2D Mainnet Migrathlon dan pengumuman KYC. Tonton video pengumuman IID selengkapnya di sini. Baca di bawah untuk migrasi mainnet dan KYC pengumuman pada tanggal 28 Juni tahun 2022. Karena mayoritas jaringan dapat mengirimkan KYC untuk bersiap-siap untuk migrasi mainnet mereka, jaringan telah memulai proses migrasi ke onboard KYC Pioneer ke Pi mainnet rantai blok. Sebagaimana dinyatakan dalam draft bab baru dari white paper yang diperbarui dirilis pada tanggal 28 Desember tahun 2021, buku putih Desember, terlampir saat ini periode jaringan dirancang khusus untuk memungkinkan jutaan perintis untuk menyelesaikan KYC mereka dan mentransfer Pito the mainnet mereka. Sementara komunitas berfokus pada pembuatan utilitas dan bootstrap ekosistem tanpa gangguan eksternal melalui membangun dan menggunakan Pi apps baru, mentransisikan testnet aplikasi ke mainnet dan menyelesaikan dan meningkatkan infrastruktur ekosistem. Jika Anda telah lulus Pi KYC, Anda dapat menyelesaikan semua item di daftar periksa mainnet sekarang untuk mengaktifkan transfer saldo yang dapat dipindah tangankan seluler Anda ke jaringan utama. Silakan ketuk daftar periksa mainnet di rumah layar untuk melengkapi persyaratan pramigrasi Anda. Setelah Anda menyelesaikan langkah 1-6 dari daftar periksa mainnet Anda. Langkah 7 baru akan tersedia untuk Anda. Menyelesaikan langkah terakhir ini memungkinkan transfer mainnet menjadi antri untuk migrasi. Jaringan Pi telah membuat cryptocurrency dapat diakses di seluruh dunia, memungkinkan perintis untuk menambang ponsel pion tanpa biaya fiat. Dia adalah keberhasilan besar komunitas untuk datang ke momen di mana saldo Pi yang ditambang siap bermigrasi ke mainnet. Setelah daftar periksa selesai, Pioneer saldo yang dapat dipindah tangankan akan diantrekkan untuk ditransfer ke alamat dompet mereka di blockchain mainnet. After migrasi, akan ada periode tertunda 14 hari saat Pi Pioneer menyeimbangkan di mainnet mereka dompet belum dapat dipindah tangankan oleh Pioneer, memungkinkan jaringan untuk melakukan pemeriksaan tambahan atau koreksi saja jika perlu untuk menghapus transfer. Mengingat sifat blockchain yang tidak dapat diubah dan periode awal proses migrasi jaringan, 14 hari periode tertunda sangat membantu untuk memastikan orang-orang saldo yang dimigrasikan sudah benar saat tertunda periode berakhir. Pioneer kemudian dapat menggunakannya Pi mereka sesuai keinginan mereka di dalam enclosed Pi mainnet. Saldo yang dapat dipindah tangankan bagian berikut dari Pi Mobile Balance Anda akan menjadi saldo yang dapat dipindah tangankan, memenuhi syarat untuk migrasi ke mainnet. Ingatlah bahwa saldo yang dapat ditransfer yang tersisa atau yang baru diperoleh akan terus dimigrasikan setelah migrasi pertama karena jaringan akan terus memiliki irama migrasi otomatis yang sedang berlangsung nanti. Pi yang ditambang sendiri, yang diperoleh saat Anda menambang sendiri berdasarkan tingkat penambangan dasar pada saat sesi penambangan, bagian dari hadiah lingkaran keamanan yang diatribusikan kepada Pioneer KYC di lingkaran keamanan Anda hadiah dari penggunaan aplikasi. Operasi node, atau penguncian Pi yang ditambang melalui hadiah tim referensi akan ditunda untuk migrasi saat ini terlepas dari apakah ada orang di tim referensi yang KYC atau tidak. Umumnya, bagian dari hadiah referral yang diatribusikan ke anggota tim referral yang berbeda hanya akan menjadi saldo yang dapat dipindah tangankan setelah anggota yang sesuai mendapatkan KYC. Jika tidak, itu tetap sebagai saldo tidak terverifikasi di aplikasi seluler, karena menghitung imbalan rujukan jaringan adalah komputasi intensif dan mahal.
Masuk akal untuk menghitung imbalan tersebut ketika jaringan memiliki lebih banyak orang KYC. Alasan mengapa penghargaan tim rujukan intensif secara komputasi adalah karena ia memperhitungkan penambangan bersamaan dari setiap pasangan perujuk dan perintis yang direferensikan tertentu, yang dapat bervariasi bahkan dalam tim rujukan yang sama. Untuk efisiensi jaringan, hadiah tim rujukan apapun akan diproses dan dimigrasikan di kemudian hari ketika ada lebih banyak pionir KYC. Di sisi lain, hadiah lingkaran keamanan yang diatribusikan kepada pionir KYC akan ditransfer ke mainnet saat ini. Ingatlah bahwa saldo yang dapat dipindah tangankan yang ditampilkan di layar mainnet di aplikasi Pi saat ini tidak termasuk hadiah lingkaran keamanan ini. Oleh karena itu, jumlah Pi yang bermigrasi ke mainnet diharapkan lebih tinggi dari saldo transferable yang ditampilkan saat ini jika ada anggota lingkaran keamanan Anda yang telah lulus KYC. UI mendatang akan memperbarui nomor yang ditampilkan ini untuk memperhitungkan bagian dari hadiah lingkaran keamanan yang dapat ditransfer. Terakhir, biaya KYC 1 Pi akan dipotong dari saldo Anda yang dapat ditransfer, yang akan masuk ke kumpulan validator untuk memberi penghargaan kepada tenaga kerja validator manusia komunitas Pi. Setelah transfer awal ke mainnet, pionir dapat terus menambang Pi seperti sebelumnya di aplikasi dengan membuat berbagai jenis kontribusi. Pi yang baru ditambang akan melalui proses yang sama menjadi saldo yang dapat ditransfer, siap untuk transfer mainnet berikutnya yang akan terjadi secara otomatis ketika jaringan mengaktifkannya di lain waktu. Perintis dengan penguncian 1 tahun bisa mendapatkan diskon hingga 1 bulan pada periode penguncian mereka, yang berarti penguncian mereka dapat kedaluarsa hingga 1 bulan lebih awal secara acak. Namun, semua perintis masih akan mendapatkan keuntungan dari hadiah penambangan yang berlaku untuk periode penguncian 1 tahun hingga periode penguncian mereka yang sebenarnya. Misalnya, jika pionir mengunci 100 Pi selama 1 tahun, penguncian sebenarnya di blockchain mungkin dalam 11 bulan dan 15 hari berdasarkan pengacakan ini, bukan tepat 12 bulan. Perintis dengan penguncian 3 tahun juga bisa mendapatkan diskon hingga 3 bulan sambil tetap mendapat manfaat dari hadiah penambangan yang berlaku untuk periode penguncian 3 tahun. Jumlah diskon akan diterapkan secara acak di seluruh pionir. Misalnya, beberapa pionir akan mengakhiri masa kurungan 1 tahun mereka sebulan lebih awal, beberapa 20 hari lebih awal, beberapa 5 hari lebih awal, beberapa tepat pada tanda 1 tahun, dan seterusnya. Bahkan jika penguncian berakhir sebulan lebih awal, pionir akan dapat memperoleh hadiah penambangan penguncian dengan tarif yang berlaku untuk periode penguncian 1 tahun melalui periode penguncian sebenarnya selama 11 bulan. Setelah transfer mainnet awal Anda, setelan penguncian untuk transfer Anda berikutnya, durasi dan persentase akan tetap sama seperti saat ini dan akan diterapkan ke migrasi Anda selanjutnya secara otomatis, kecuali Anda mengubah setelan ini. Anda dapat menyesuaikan pengaturan kapan saja di antara 2 transfer ke mainnet. Perubahan yang disimpan akan diterapkan ke transfer berikutnya ke mainnet, dan itu tidak akan memengaruhi penguncian sebelumnya yang sudah ditransfer. Silakan merujuk ke buku putih Desember untuk detail tentang perhitungan hadiah penguncian. Pengingat tentang migrasi mainnet saat Anda menjalani aktivitas yang mengasyikkan ini. Harap ingat 2 poin penting. Saat menyelesaikan daftar periksa, adalah penting bahwa perintis menggunakan kunci pribadi dompet mereka yang benar, yang mereka simpan dengan aman dan tidak dibagikan kepada orang lain. Dompet tidak bersifat hak asuh. Artinya jaringan tidak dapat memulihkan Pi Anda jika Anda kehilangan frasa sandi pribadi Anda atau seseorang yang memiliki akses ke frasa sandi pribadi Anda mencuri Pi dari dompet Anda. Setelah periode tertunda 14 hari berakhir dan Anda telah membebaskan Pi di dompet mainnet Anda, semua transaksi yang Anda lakukan di blockchain mainnet akan terlihat dan tidak dapat diubah. Aksesibilitas KYC seperti yang diumumkan sebelumnya. Proses KYC jaringan membuat kemajuan yang baik, memungkinkan lebih dari setengah dari semua perintis untuk mengirimkan aplikasi KYC, meskipun jaringan masih membutuhkan waktu untuk mengirimkan, memproses, dan menyelesaikan aplikasi KYC ini.
Fakta ini memungkinkan jaringan untuk mulai memigrasikan KiChat Pioneer ke Mainnet karena migrasi seluruh jaringan ke Mainnet juga membutuhkan waktu. Perintis yang bermigrasi kemudian dapat mulai membantu melakukan bootstrap dan membangun ekosistem di periode tertutup Mainnet. Sementara proses KYC terus ditingkatkan untuk memungkinkan lebih banyak perintis melalui KYC dan memproses aplikasi yang belum diproses yang telah diajukan. Kami memahami bahwa banyak perintis yang tidak sabar menunggu giliran atau aplikasi mereka diproses. Di bawah ini adalah langkah-langkah berkelanjutan yang akan membantu lebih banyak perintis lulus KYC segera. Peningkatan corong teknis untuk menangani aplikasi dan validasi lebih banyak pionir dalam skala besar. Kekuatan validasi manusia untuk terus tumbuh dan membootstrap lebih banyak negara dan wilayah. Mengurangi kemungkinan negatif palsu dari corong yang sedang berjalan untuk lulus lebih banyak aplikasi KYC, dan memproses ulang beberapa aplikasi yang dikirimkan yang seharusnya lulus tetapi sebelumnya ditandai sebagai negatif. Solusi untuk aplikasi KYC yang mungkin kehilangan data penting dari aplikasi sebelumnya, termasuk beberapa pelamar KYC Yoti dan beberapa pelamar PKYC percontohan. Untuk pelamar KYC Yoti, sebelumnya, tim P-Core telah menerapkan aliran KYCP jalur cepat khusus bagi mereka untuk mengisi data yang hilang. Untuk beberapa pelamar KYC Yoti yang mengalami masalah dengan aliran ini, fitur tambahan sedang dirancang untuk mengatasi kasus sudut ini untuk pelamar percontohan KYC sebelumnya. Tim inti Pi saat ini sedang membangun mekanisme pemrosesan ulang untuk mencocokkan aplikasi percontohan dengan persyaratan KYC saat ini. Dan fitur pengiriman ulang yang dijelaskan di bawah ini pada dasarnya cocok dengan peluang yang diperoleh pelamar KYC saat ini. Saat mengirimkan aplikasi mereka, misalnya, jika unggahan foto atau video gagal, pelamar saat ini akan mendapatkan banyak kesempatan untuk mengirim ulang, yang tidak mungkin dilakukan dalam versi uji coba aplikasi KYC. Fitur pengiriman ulang baru sedang dikembangkan dan akan segera dirilis untuk memungkinkan pelamar Yoti KYC dan KYC pilot sebelumnya untuk mengirim ulang aplikasi baru dan melepaskan diri. Jika mereka memilih demikian dan tidak ingin menunggu solusi custom yang disebutkan di atas, karena solusi KYCP yang ditingkatkan dan ditingkatkan saat ini berpotensi dapat memproses aplikasi baru dalam waktu singkat. Sebuah proses untuk mendukung perintis dengan banding nama yang kompleks, yang menciptakan komplikasi dalam memproses KYC. Mereka dan mungkin memerlukan bantuan validator manusia tambahan untuk menyelesaikannya. Harap dicatat bahwa untuk negara atau wilayah tertentu. Karena cara unik perintis dalam mengakses jaringan Pi, diperlukan prosedur yang lebih lama dan lebih rumit untuk komponen otomatisasi, mesin Pi KYC untuk memproses akun mereka, sehingga menyebabkan keterlambatan penerimaan slot KYC. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa negara atau wilayah ini memiliki orientasi KYC yang lebih lambat daripada wilayah lain. Secara keseluruhan, untuk perintis yang masih menunggu kesempatan untuk mengajukan KYC, harap bersabar karena jaringan terus meningkatkan solusi KYC dan menyelesaikan kasus sudut yang berlaku untuk Anda. Pentingnya periode jaringan tertutup Mainnet sebagaimana dinyatakan dalam white paper Desember. Periode jaringan tertutup saat ini dirancang khusus untuk memungkinkan waktu ekosistem Pi untuk bertransisi ke blockchain Mainnet, sementara jutaan perintis lulus KYC dan aplikasi serta utilitas baru dibangun oleh pengembang komunitas. Pentingnya periode jaringan tertutup Mainnet sebagaimana dinyatakan dalam white paper Desember. Periode jaringan tertutup saat ini dirancang khusus untuk memungkinkan waktu ekosistem Pi untuk bertransisi ke blockchain Mainnet, sementara jutaan perintis lulus KYC dan aplikasi serta utilitas baru dibangun oleh pengembang komunitas. Perintis yang melakukan KYC dan bermigrasi akan dapat menggunakan Pi mereka di aplikasi Pi, meningkatkan pembuatan utilitas dan membootstrap ekosistem Pi sebelum jaringan terbuka. Beberapa aplikasi Pi semacam itu akan segera tersedia untuk perintis setelah periode tertunda pasca migrasi, sementara lebih banyak aplikasi Pi dari komunitas akan diaktifkan secara bertahap. Jalan bertahap dan disengaja ke jaringan terbuka ini juga akan membantu aplikasi, serta jaringan Pi,
untuk mengungkap dan menyelesaikan gangguan apapun di pasar dan teknologi. Sementara transaksi antara aplikasi Pi dan Pionir dan transaksi Pionir-to-Pionir diperbolehkan dalam jaringan Pi, periode jaringan tertutup akan memiliki batasan tertentu seperti yang tercantum dalam subbagian pembatasan dalam jaringan tertutup dari bab peta jalan dari buku putih Desember hingga periode jaringan terbuka dimulai.